perkenalkan nama saya Karenina Jessica Widodo dari Ilmu Komunikasi di Nuswantara Semarang. Sebelumnya saya dari tim komunikasi Satgas COVID-19 ingin menyampaikan tentang komunikasi plan terkait sosialisasi kebijakan vaksin Sinovac. Namun sebelumnya saya ingin mengulas sedikit kembali tentang apa itu coronavirus atau COVID-19. Corona merupakan virus yang menyerang bagian pernafasan manusia. Virus ini sudah menyebar hampir di seluruh penjuru dunia. Dan tidak hanya itu, namun kabar ini membuat gempar tidak hanya negara Indonesia saja, namun di seluruh dunia. Karena sangat berbahaya, virus corona ini dapat merenggut banyak sekali korban jiwa. Dan akhirnya pihak negeri Cina memunculkan sebuah inovasi-inovasi baru, terobosan-terobosan baru untuk menanggulangi virus ini, yaitu diadakannya vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini diproduksi dan dikirim langsung dari negeri Cina ke Indonesia dan ke beberapa negara lainnya. Dan pada tanggal 31 Desember 2020, menurut Menteri Kesehatan, vaksin Sinovac mulai beroperasi dan diberikan kepada masyarakat Indonesia. Namun untuk menerima vaksin ini tidak sembarangan orang saja guys. Namun ada orang terpilih, yaitu adalah mereka yang namanya terdaftar pada sistem informasi 1 dan sistem informasi 2 data vaksinisasi corona virus disease tahun 2019 atau yang biasa kita sebut dengan COVID-19. Yang dimana proses vaksinisasi akan dilakukan secara bertahap, secara hati-hati, yaitu dengan dimulainya dikeluarkannya Emergency Use Authorization atau YUA dan disahkan oleh BPOM, Badan POM. Dan vaksin ini diberikan secara cuma-cuma, gratis dan tanpa syarat apapun seperti surat BPJS ataupun lainnya. Karena vaksin ini sudah menyebar luas hampir ke seluruh dunia termasuk Indonesia, sehingga masuknya vaksin ini terjadinya pro dan kontra terhadap vaksin ini terlebih di Indonesia. Pro dan kontra ini menjadikan banyak sekali berita hoax yang terjadi di Indonesia tentang vaksin ini. Dan apa saja sih yang terjadi? Dan berita-berita hoax apa yang terjadi di Indonesia? Yang pertama didapatkannya dari Komite Penanggulangan COVID-19 yang juga didapat dari Instagram. Yang dimana katanya Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan bahwa vaksin Sinovac ini adalah vaksin yang lemah. Namun kenyataannya tidak ada dokumen atau informasi resmi dari pihak WHO sendiri yang menyatakan bahwa vaksin ini lemah. Kemudian muncul lagi berita hoax yang tersebar di media sosial Facebook yang dimana katanya vaksin Sinovac ini mengandung cairan dari zat kerah hijau Afrika atau yang biasa disebut dengan Verozel. Namun nyatanya bahwa kerah hijau Afrika atau yang dibutuhkan adalah paru-paru kerah Afrika hijau ini guys, digunakan sebagai media uji coba dari vaksin ini, bukan cairan kerah hijau Afrikanya yang masuk ke dalam tubuh kita. Kedua berita ini merupakan contoh berita hoax dari sekian banyaknya berita hoax yang tersebar di media sosial. Banyaknya contoh lain seperti vaksin ini sangat berbahaya dan dapat membunuh, atau yang kedua membuat alat kemaluan menjadi membesar guys. Berita-berita ini merupakan berita hoax yang membuat bertambahnya ketakutan masyarakat terhadap menerima baik vaksin Sinovac ini. Maka dari itu, saya Karenina sebagai tim Satgas COVID-19 ingin mensosialisasikan terhadap dunia, terutama masyarakat Indonesia, untuk tidak takut terhadap vaksin Sinovac ini. Dan sosialisasi ini berharap dapat membuat kalian dapat lebih mengenal vaksin Sinovac ini.
Dan juga tidak hanya itu, ada key message yang harus disampaikan, yaitu ayo vaksin diri untuk negeri. Tak terlepas dari itu juga terdapat target audiens, yang dimana target audiens ini merupakan seluruh masyarakat Indonesia, terutama usia di 18 tahun hingga ke lanjut usia dan orang yang sudah terkena COVID-19. Dan ada juga kreatif strategi yang kami susun, yaitu kami ingin membuat klarifikasi tentang uh, kebenaran vaksin ini oleh pihak terkait, yaitu menggunakan konferensi pers yang dibantu juga oleh influencer-influencer atau youtuber hingga masyarakat Indonesia sendiri, seperti akun Lambe Turah dan lainnya, untuk menyebarkan berita kebenaran kepada masyarakat luas. Adanya baliho, poster yang terpasang, dan hal itu dilakukan supaya masyarakat dapat merespon berita yang benar adanya. Misalnya, saya ingin mengajak seorang influencer, Astari Riri, yang dimana beliau sebagai dokter gigi dan juga influencer dan juga beauty blogger sekaligus, yang dimana Astari Riri ini mendukung adanya vaksin COVID-19. Tidak hanya itu, Astari Riri ini juga tidak hanya menelan mentah-mentah berita-berita yang terjadi tentang vaksin ini. Namun, Riri juga mengolahnya menjadi berita yang terpercaya. Dilihat dari akun Instagramnya yang mengulas tentang vaksin ini. Dan adanya media plan yang kita gunakan secara nyata, yaitu adanya konferensi pers tentang fakta benar vaksin dengan mengajak atau memanggil media partner seperti berita pada TV, radio, dan juga surat kabar. Kemudian menggunakan poster untuk disebarkan di media sosial seperti YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, dan juga aplikasi chat seperti WhatsApp ataupun Line. Dan masih banyak lagi. Dan menggunakan baliho di pinggir jalan supaya tidak menyebarkan berita hoax atau di mana masyarakat harus mencari informasi yang akurat serta menyebarkan kebenaran akan berita vaksin di Indonesia. Sehingga berita-berita yang tidak benar ini tidak menyesatkan masyarakat Indonesia. Sekian presentasi dari saya. Maaf bila ada kesalahan dari perkataan saya. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.